Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang kau jadikan. Kami bersyukur Tuhan, rencana-Mu baik Tuhan. Kami boleh sehat, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, karena rencana-Mu baik bagi kami. Bapa, kami telah memuji Engkau, kami telah meninggikan nama-Mu. Kini saatnya Bapa, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kabar baik Tuhan, sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu, biar apa yang kami beritakan sungguh firman-Mu ya dan amin Tuhan. Biar firman menjadi rema, kekuatan bagi setiap kami yang mendengar Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan jam berikut ini dalam pikiran-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Dan percaya katakan amin. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Baik saudara, shalom. Shalom. Baik saudara, masuk pakai mic ya. Oke, saya bersyukur, terima kasih. Tuhan masih beri kesempatan. Pastor Dwi juga di sini masih beri kesempatan sama saya untuk membagikan firman Tuhan. Baik saudara, firman Tuhan akan terambil di dalam Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saya akan baca ayat ganjil, saudara akan baca ayat 5. Oke? Kita akan bacanya. Saya mau baca pertama ya. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan. Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Ya. Yosua 2 yang bacanya. Yosua 2. Ya. Yosua 1 ayat 2. Saya ayat 1, saudara ayat 2. Ya, baca ayat 2. Hambaku Tuhan telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan kemudian yang sebelah sana itu sampai sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Amorek sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini menuju negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemana engkau pun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Baik saudara, kita telah membaca firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai 9. Saudara, di sini Yosua adalah seorang abdi Musa. Ya saudara, dia seorang abdi Musa yang setia, saudara. Dia mengikuti perjalanan begitu keluar dari Mesir sampai Musa dipanggil Tuhan. Ya, lalu di sini kata apa? Di dalam perikop ini diberitakan bahwa Yosua diberi tugas oleh Tuhan untuk apa, saudara? Untuk memimpin bangsa Israel karena Musa sudah meninggal. Tuhan perintahkan Yosua untuk apa? Memimpin bangsa Israel untuk sampai ke Promised Land, ya, sampai ke tanah perjanjian, saudara. Jadi tugas Yosua diberi tugas. Kira-kira berat nggak, saudara? Berat ya? Berat, saudara. Ya, kira-kira berat. Ya. Nah, dan Yosua pun menerima
tugas yang berat itu, meskipun ya dia belum tahu saudara apa yang akan terjadi di depan, ya dia nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu saudara hari depan kita tuh mau seperti apa, mau jadi seperti apa. Kita juga nggak ada yang tahu saudara. Tapi Tuhan berikan tugas yang luar biasa, ya, tugas membawa bangsa Israel sampai ke Promised Land, ya. Dan memang itu udah pasti kebayang saudara, masalah pasti banyak, ya, pasti banyak masalah yang akan dihadapi oleh Yosua dan lain-lain saudara. Coba bayangin, kita bawa keluarga kita aja, ya kan? Mimpin keluarga kita aja kadang-kadang pusing saudara, ya kan? Ya, anak pengennya begini, ya, satu pengennya begini, ke kanan, ke kiri, ya, saudara. Terus ya istri juga mau ada kemauannya juga sendiri. Pusing nggak? Kira-kira pusing saudara. Sebagai pemimpin itu pusing. Apalagi dikatakan di sini memimpin bangsa Israel. Wow, ya. Musa yang begitu katanya orangnya lemah lembut, katanya. Coba bisa marah nggak Musa? Marah saudara, ya nggak? Ketika batu ditendang, dia nggak? Tuhan bilang sudah, ditendang, sampai dihukum Tuhan kan? Apa hukum Tuhan? Nggak bisa masuk tanah Kanaan. Coba, ya nggak? Dia udah melayani Tuhan, udah memimpin bangsa Israel dengan susah-susah dari tanah Mesir sampai ke mau ke Promised Land. Sampai udah dekat, udah kelihatan istilahnya. Tuhan bilang, lu nggak bisa masuk. Karena apa? Karena masalah kecil sebenarnya saudara. Dia nggak taat. Musa nggak taat sama perintah Tuhan. Ya. Nah, coba saudara. Jadi ini pelajaran buat kita saudara. Jangan kita sudah melayani Tuhan dari muda sampai tua istilahnya. Begitu kita ditolak. Wow. Menyedihkan ya saudara, sia-sia itu saudara. Musa akhirnya tidak bisa sampai ke tanah perjanjian. Nah, ya, jadi sini, ya Tuhan akan memang masalah begitu banyak, pasti dia akan menghadapi masalah yang begitu banyak di depan. Suruh nyeberangi sungai, Yordan, coba, ya, suruh membawa bangsa yang begitu besar, begitu banyak saudara. Wow, tapi Tuhan pasti akan memberi kita apa? Jalan keluar. Amin. Pasti dia memberi jalan, kita memberi jalan keluar. Alkitab sudah banyak saudara mencatat, ya. Hamba Tuhan banyak mengalami kesulitan, ya, yang dihadapi. Tapi ingat, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya, tidak pernah terlambat. Ya, luar biasa. Tidak pernah terlambat. Bahkan masalah demi masalah itu seperti yang masalah-masalah yang begitu banyak, yang seolah-olah mustahil kita lalui, tapi Tuhan katakan orang yang berjalan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Wow, tidak ada yang mustahil. Laut dibelah saudara. Coba, laut dibelah, ya. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, ya. Air menjadi anggur saudara. Semua itu terjadi pada saat-saat yang benar-benar kritis itu, ya. Seolah-olah coba Musa dihadapkan laut. Secara manusia kita bisa hopeless, ya nggak? Bagaimana nih bangsa ini begitu besar mau melewati, mau menyeberangi laut? Kira-kira gimana? Kita bisa frustasi sebenarnya, ya. Tapi pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan katakan, ya. Kita bangga saudara. Kita bangga punya Allah yang dahsyat. Amin. There is no one like Him. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Allah sudah dahsyat. Allah kita luar biasa. Saudara, di sini kita akan mempelajari saudara. Kenapa Yosua bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan dengan baik, saudara. Kenapa saudara? Kita akan belajar, saudara. Di dalam Yosua 1 ayat 2 dikatakan, Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini
menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Wow, ini bukan main-main saudara. Kita renungkan, ini tugas yang berat sekali. Ya, tugas berat. Saya bayangin Pak Dwi, sebagai pemimpin, sebagai gembala, saya renungkan betapa beratnya tanggung jawab ini. Ya, untuk memimpin segini aja kita udah pusing kadang-kadang ya, udah berat. Bagaimana kalau kita dipercayakan dengan bangsa yang besar seperti bangsa Israel? Ya, jadi yang pertama, ya kita akan pelajari kepada Yosua adalah Yosua itu taat akan perintah Tuhan. Ya, Yosua taat akan perintah Tuhan. Ketika Tuhan beri tugas kepada dia tidak berbantah-bantah, saudara. Ya, dia melaksanakannya. Ya, dengan serius, nggak main-main. Ya, Yosua memiliki rasa tanggung jawab, ya, tanggung jawab yang besar untuk keberlangsungan bangsa Israel untuk sampai ke tanah Promised Land. Wow, itu suatu respon yang luar biasa, ya, luar biasa. Saya baca ini, wow, itu tugas nggak main-main ya, mimpin bangsa yang besar. Udah gitu dikatakan Israel itu bangsa yang tegar tengkuk, ya. Wah, saya bilang kalau orang enggak kuat benar, ya, imannya, dia punya kepemimpinannya, nggak sanggup, saudara, nggak bakal sanggup. Ya. Yosua memiliki rasa tanggung jawab yang besar atas keberlangsungan bangsa Israel. Begitu juga kita, saudara, ya. Kita dalam menjalani iman kita kepada Tuhan, kita akan banyak menghadapi, saudara, menghadapi masalah-masalah. Ya, banyak menghadapi masalah. Untuk apa? Untuk sampai ke Promised Land kita di sorga. Ya nggak, saudara? Untuk sampai ke sana kira-kira gampang nggak, saudara? Begitu kita akan melalui banyak sekali halangan dan rintangan, saudara. Ya, begitu banyak, saudara. Yaitu hambatan eksternal dan internal, saudara. Ya, contohnya yang internal apa, saudara? Kadang-kadang ketika masalah datang, iman kita goyang, saudara. Iman kita bimbang. Ketika masalah datang, kita rasanya, kayaknya masa sih Tuhan, kok pertolongan Tuhan nggak datang gitu loh. Ya, ketika saya susah, ya nggak, hampir, bahkan juga ada yang goyang iman, ya, karena masalah. Ya, lalu apa, saudara? Ketika masalah dia juga khawatir. Orang yang khawatiran, aduh besok makan nggak ya? Besok kita makan apa nih? Lagi gak punya uang, ya, khawatir, saudara, khawatir. Lalu apa lagi, saudara? Tuhan sudah bilang, ya, akulah gembala yang baik. Ya, coba, Dia akan memimpin kita ke rumput yang hijau, ke air yang tenang. Itu janji Dia, saudara. Amin. Janji Dia, iya dan amin. Saya percaya, saudara. Kadang-kadang kita merasa apa? Kurang percaya, saudara. Ya. Kurang percaya. Itu yang terjadi di dalam diri kita. Ya, yang internal kita, masalah yang kita alami. Lalu masalah eksternal apa, saudara? Yang eksternal. Dikatakan sini, kadang-kadang pengaruh teman. Ya. Pengaruh teman. Dulunya mungkin kita nggak baik. Ya. Mungkin dulunya kita orang nggak benar, saudara. Tapi ketika kita mau ikut Yesus, kita percaya kepada Yesus, kita mau melayani Dia. Banyak orang yang teman lama kita, ya, mau melambai-lambaikan tawaran-tawaran yang menggiurkan, saudara. Amin. Kadang-kadang mereka, lu jangan terlalu fanatik lah jadi orang. Ya, dia bikin kita, gengsi kita jatuh. Gitu. Seolah-olah, aduh gue malu nih, udah deh gue ikut aja gitu. Kadang-kadang kita begitu, saudara. Ya, kadang-kadang kita pengaruh teman. Ya, kita yang sudah di jalan yang benar, kadang-kadang dia bisa terhilang lagi, saudara. Kalau iman kita nggak teguh, ya, kalau kita nggak berpegang teguh pada firman Tuhan, kita bisa terhilang. Lalu apa? Nanti tadi saya bilang kayak kesusahan juga.
ketika kita tidak punya pekerjaan, ketika kita dipecat, ya saudara, itu kadang-kadang membuat persoalan yang dari luar yang membuat iman kita tuh lemah, gitu loh saudara, membuat iman kita lemah. Ya, jadi seringkali masalah-masalah itu kadang membuat iman kita lemah. Nah, lalu yang kedua dikatakan di Yosua 1 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah Het sampai ke laut besar. Di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Wah, luar biasa banget, saudara. Yang kedua, saudara, kenapa Yosua berhasil menjalani tugas yang Tuhan berikan? Ya, yang kedua dikatakan bahwa Yosua percaya akan janji Tuhan. Ya, janji Tuhan yang pegang teguh. Ya, dia sudah melihat ketika dia keluar dari tanah Mesir, saudara, dia lihat pertolongan Tuhan dari tiang awan, tiang api, ya, yang tadi dia kelaparan Tuhan bisa kasih burung, bisa kasih mana, dia sudah lihat. Jadi apa saudara? Ya, dia percaya karena yang mengutus dia adalah Tuhan, yang sudah memimpin dia keluar dari Mesir, ya, sampai mau menuju Promised Land. Begitu rincinya saudara, Tuhan, ya, janji Tuhan rincinya luar biasa saudara. Kita telah baca tadi ya, dari gunung ini ke sungai ini, wow, sampai detil saudara, ya. Coba, luar biasa saudara janji Tuhan. Begitu detilnya saudara, ya, janji Tuhan kepada umat pilihan Israel. Wah, luar biasa saudara. Di dalam Yosua 1 ayat 5 dikatakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini juga saudara, Tuhan belum pernah, saudara, belum pernah Tuhan berjanji ya untuk kasih perlindungan ya yang begitu luar biasa kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Israel. Belum pernah ada saudara Tuhan berjanji yang begitu detailnya, begitu dia proteknya kepada bangsa Israel seperti bangsa Israel nggak ada. Tuhan tidak berjanji kepada bangsa Mesir. Ya, Tuhan tidak pernah berjanji kepada siapapun. Dia berjanji kepada bangsa Israel. Luar biasa saudara. Yosua 1 ayat 6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah, ya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan memimpin bangsa ini memiliki yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada bangsa Israel. Oh saudara, wow, Tuhan bilang lu jangan khawatir dah, ya, istilah gitu saudara. Zaman sekarang istilah tenang dah, jangan khawatir, gua kasih tanah ini. Istilahnya begitu saudara. Wah, saya baca ini janji Tuhan, Allah kita Allah yang bertanggung jawab atas hidup kita saudara, atas umat pilihannya. Ya, kita percaya saudara, pegang itu saudara, pegang janji Tuhan, iya dan amin. Ya, masalah boleh banyak saudara. Saya juga sering mengalami masalah, ya. Bahkan saya pernah sampai ngalaminnya di dompet saya, duitnya tinggal 500, coba bayangin saudara. Waduh, saya sedihnya minta ampun saudara. Saya sedih, kok saya bisa begini ya? Gara-garanya saudara, saya lagi ngobrol sama klien. Saya bilang, sudah dia cerita tentang kesusahan dia. Saya dengerin ya, sambil ngerjain ambil. Pas dia cerita, akhirnya saya bukan menambahkan diri, saudara. Saya benar-benar saya cerita apa adanya tentang kehidupan saya. Saya bilang, tante, ya emang tante yang kadang-kadang kita nggak tahu masalah orang bagaimana. Tapi yang saya rasakan tante ya, saya tuh dari kecil sampai gede saudara, istilahnya ya ada sih masalah ya. Tapi nggak sampai susah banget gitu, nggak sampai susah banget gitu saudara.
Beberapa hari kemudian saudara, saya benar-benar bisa ngambil duit itu saudara, sampai 3.500. Saya mulai waduh, apa? Saya bilang ya, apa saya dosa ya? Apa saya kualat gitu ya? Ceritain tentang saya nggak pernah susah banget gitu. Tuhan mungkin dengar kali ya, Tuhan dengar. Jadi Tuhan saya kasih susah, harus sedih. Jadi, nah itu ya saudara. Jadi Tuhan katakan apa? Kita harus mengucap syukur dalam segala perkara ya. Mau senang maupun susah, supaya kita tahu apa itu artinya susah, apa artinya senang. Nah, kalau kita diberkati jangan sombong, ya, jangan sombong, karena semua itu hanya karena anugerah Tuhan, ya. Lalu dikatakan, jadi Tuhan janji, lu tenang aja deh, pokoknya gue kasih lu istilahnya gitu, saudara, ya. Sekarang setelah saya baca ini, benar-benar ini menjadi kekuatan bagi saya. Memang Tuhan boleh masalah banyak, tapi saya mau berjalan bersama yang punya dunia ini, ya, menciptakan dunia ini, ya, raja di atas segala raja. Saya percaya. Kalau Tuhan bilang, katakan, kalau malas jangan makan. Tapi saya bilang, Tuhan, saya mau bekerja, Tuhan, saya mau makan, ya. Jadi Tuhan berkati saya mau kerja, Tuhan. Saya bukan orang malas, Tuhan, ya, beri saya pekerjaan agar saya bisa samping bekerja, saya juga mau memudahkan nama Tuhan, ya. Nah itu, ya, Tuhan sampai bersumpah akan memberikan tanda perjanjian kepada bangsa Israel, saudara. Rencana Tuhan pasti yang terbaik, saudara. Bukan untuk bangsa Israel saja, saudara, ya, bukan untuk bangsa Israel, tapi untuk kita semua juga umat pilihan. Amin. Tuhan juga berjanji sama kita, ya, ya. Setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Barang siapa yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan bersama aku di surga. Wow, saya bilang, saya melihat orang di luar sana ya, kadang-kadang kita berceritakan tentang Yesus, mereka kayaknya nggak percaya, ya. Ada satu lagu itu tadi saya dengar, wah kata-kata yang bagus sekali. Ketika dia mendengar suara Tuhan, Tuhan bilang apa? Aku mengampuni dosamu. Wah, saya bilang, kok orang ada ya? Udah jelas-jelas Tuhan bilang, aku mengampuni dosamu. Ada orang masih nggak percaya, saudara. Ya, karena saya sedih, saudara. Saya bilang, Tuhan, kenapa sih Tuhan keraskan hati dia, gitu ya? Kenapa Tuhan? Ya, turun dong belas kasihan dia, Tuhan. Nah itu, saudara. Jadi tugas kita juga untuk apa, saudara? Untuk menyampaikan, memberitakan, ya. Mungkin ada orang yang belum mendengar kabar baik. Itu tugas kita, saudara. Kita harus punya rasa kasihan, berempati pada orang yang belum menerima Yesus. Amin. Kita harus percaya itu. Janji Tuhan, Dia akan memberikan surga buat kita, saudara. Kalau orang sampai kita beritakan dia nggak percaya, aduh, dada tuh sakit ya. Aduh, saya nggak bisa ngomong apa lagi, Tuhan. Tinggal kasih karunia Tuhan sama dia, ya lah. Tuhan menjanjikan surga bagi kita semua. Karena kenapa Tuhan memilih Yosua, saudara? Ya, setelah Musa meninggal, Tuhan memilih Yosua. Padahal bangsa Israel banyak, saudara. Ya, pemuda-pemudanya banyak, yang gagah-gagah juga banyak, saudara. Saya percaya banyak, yang lebih pintar juga banyak, saudara. Yang lebih pintar. Tapi kenapa Tuhan memilih Yosua? Ya, kenapa Tuhan? Ya, karena seorang pemimpin harus memiliki hati yang kuat, iman yang teguh, ya, yang berani, ya. Semua itu dimiliki oleh Yosua. Ya. Yosua dipilih Tuhan karena dia memiliki semua itu. Ya. Tuhan juga ingin agar kita memiliki iman sampai Tuhan datang. Ya. Tuhan mau kita iman teguh. Di YouTube banyak, saudara. Ada orang bilang kita pindah agama, gitu ya. Pindah agama. Dan saya dengar, kenapa orang ini sampai pindah agama? Ternyata, saudara, alasannya aduh, cemen banget gitu loh istilahnya. Apa, saudara? Dia bilang,
Habisnya punya teman Muslim banyak sih. Oh my God. Padahal dia Kristen dari kecil. Begitu dia udah besar, padahal orang terkenal saudara. Ya, mungkin kalau saya sebut pasti tahu. Ditanya kenapa? Dia bilang, ya habis banyak teman saya banyak yang Muslim. Jadi karena itu saudara alasannya. Coba ingat saudara. Janji Tuhan yang luar biasa saudara. Digantikan cuma dengan teman-teman doang gitu saudara. Menyedihkan nggak? Saudara, ingat saudara, kita sudah dipilih. Kita orang pilihan. Ya, ketika ada orang yang mulai mengganggu iman kita, ingat saudara, janji Tuhan lebih besar saudara. Ya, janji Tuhan lebih berharga dari teman-teman kita ini seperti itu. Ya, jangan goyah iman kita. Tuhan ingin agar kita memiliki iman yang kuat. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Di dalam perikop ini yang telah kita baca, Tuhan mengingatkan Yosua sampai 3 kali saudara. Di ayat 6, 7, dan 9 dikatakan apa saudara? Be strong and courageous. Coba kuatkan hati dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Luar biasa saudara. Tuhan sampai pesan 3 kali. Karena kenapa saudara? Dia tahu persis siapa kita saudara. Ya. Mungkin ada yang karena diiming-imingi jabatan bisa saudara, bisa meninggalkan Tuhan, bisa meninggalkan Yesus. Ada orang yang diiming-imingi duit, bisa saudara? Bisa. Gak usah jauh-jauh. Contohnya muridnya tuh si Yudas, ya nggak? Cuman dibayar berapa keping, dia tinggalin Yesus, dihianatin. Ya, sedih ya saudara, sedih. Tuhan sampai mengingatkan kita 3 kali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya percaya kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Saya percaya di sini kita sudah beristilah kalau makan itu udah banyak firman Tuhan. Tapi saya heran kenapa masih ada orang yang bisa meninggalkan. Ya, mari saudara kita berpegang teguh firman Tuhan. Kita umat pilihan Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 6 dan sampai 7 dikatakan, hendaklah ia meminta dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Wow, itu saudara, Tuhan berkatakan saudara, orang yang bimbang hatinya tidak akan menerima apa-apa dari Tuhan. Mari saudara, kita pegang iman kita. Kita harus punya iman yang teguh saudara. Ya. Yosua 1 ayat 8 dikatakan, jangan kau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, Tuhan ini ini keluar dari mulut Tuhan. Coba. Ini keluar dari mulut Tuhan sendiri. Dia berjanji saudara ya. Jangan nyimpang, hati-hati ya. Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Pegang firman Tuhan. Hah? Janji apa saudara? Perjalanan hidup kita akan berhasil dan beruntung. Ya, akan beruntung. Banyak orang yang mengaku Kristen saudara. Ada yang bilang dia udah Kristen dari lahir. Banyak orang yang sudah mengaku Kristen. Tapi saudara, Alkitab di rumahnya dibaca, boro-boro dibaca, disenggol juga enggak saudara istilahnya. Banyak orang Kristen gitu saudara. Bahkan ditanya, kalau suruh buka Alkitab Matius 1 ayat 5. Matius di mana ya? Jauh-jauh bro. Gak ketemu-temu. Mungkin Matius sudah pindah kali ya. Mungkin Matius sudah pindah. Dia cari tuh sampai wah waktu ketemu si Matius itu. Si Matius sudah pindah ternyata. Nah, itu karena apa saudara? Karena nggak pernah dipegang itu Alkitab, nggak pernah dibaca, ya dijamin aja di rumah, ya. Jadi
Kenapa banyak orang Kristen yang kurang beruntung hidupnya, saudara? Ya. Masalah mulai banyak, saudara. Ya. Tapi saya percaya orang yang berjalan bersama Tuhan, yang pegang firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan biarkan terlantar. Ya. Tidak mungkin, saudara. Kita lihat akhir hidupnya, saudara. Kalau kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, saya percaya akhir hidup orang itu pasti bahagia. Ya, pasti diberkati Tuhan. Ini janji Tuhan, saudara. Ya, kalau kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kau akan beruntung. Ya, ya. Jadi kalau orang Kristen hidupnya amburadul, koreksi. Ingat ini perkataan ini. Menyimpangkan engkau, ya, berpegang teguhkah pada firman Tuhan? Ya, merenungkan nggak firman Tuhan siang dan malam? Ya, kita harus koreksi diri kita. Ketika masalah datang, kita harus koreksi diri kita. Karena kita tidak punya iman teguh dan merenungkan firman Tuhan, maka kesulitan Tuhan katakan akan datang. Istilahnya apa, saudara? Kita itu nggak punya guidance, nggak punya petunjuk. Ya, Alkitab tuh petunjuk kita. Ya. Seperti papanya Elit waktu mau dibaptis, dia bilang apa? Saya bilang, Pak, terima Yesus supaya kita selamat. Dia bilang apa? Emang kamu udah pernah ke sana? Begitu kan? Saya bilang, aduh, saya nggak bisa ngomong lagi, saudara. Tapi Tuhan kasih hikmat. Tuhan kasih hikmat sama saya. Begitu saya pulang ke rumah saya, Tuhan, gimana ya jalan ke Tuhannya? Saya dari skak mati. Bagaimana jawabnya? Ternyata Tuhan kasih hikmat sama saya. Tuhan bilang apa? GPS. Wah, apa GPS? Saya nonton, oh iya. Kalau kita nggak tahu jalan, buka tuh GPS. Ya, saya nggak tahu nih ke Grogol di mana ya. Saya buka GPS. Itu kiri, kanan, kiri, ya bang, U-turn. Ya, akhirnya sampai. Wah, saya bilang, besok saya mau ketemu mertua saya, papa mertua. Saya bilang, Pak, duduk. Duduk, Pak, kita ngobrol. Saya bilang apa? Pak, memang saya belum pernah ke surga, tapi saya punya GPS. GPS hanya apa tuh? Alkitab. Alkitab kita itu GPS kita, supaya kita sampai ke sana. Memang tidak ada yang pernah ke sana, ya. Tapi janji Tuhan, kita akan bersama Dia. Asal kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ya, kita harus ikutin petunjuk ini. Baca kita, ya, baca, renungkan siang dan malam. Tuhan bilang sungguh renungkan, pasti ada hasil. Saya percaya, saudara, ini banyak rahasia. Ya, Alkitab ini banyak mengandung rahasia. Rahasia apa, saudara? Rahasia supaya kita hidup, ya, diberkati. Ya, banyak rahasianya. Jadi kita harus baca, saudara. Jadi firman ini, saya percaya hari ini firman ini menegur setiap kita dan memberi satu rahasia yang penting supaya kita hidup berhasil dan beruntung. Ya, saya percaya memang berapa orang yang hadir di sini. Tapi pesan Tuhan, saya percaya buat kita yang ada di sini nggak sembarangan, saudara, ya, nggak main-main. Saya percaya pesan Tuhan bahwa Dia memberikan kita tips supaya hidup kita berhasil dan beruntung. Yaitu renungkan firman Tuhan siang dan malam, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri, saudara. Ya, ikuti apa yang Tuhan katakan di dalam Alkitab. Ya. Kita harus punya iman yang teguh, ya. Renungkan dia, renungkan. Dengan demikian perjalanan hidup kita akan berhasil. Lalu yang ketiga, saudara, di Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun kau pergi. Saya baca dari tadi, dari atas sampai bawah. Wow, itu Tuhan, janjinya, proteksinya buat kita luar biasa, saudara. Ya,
Karena kita umat pilihan, ya. Seperti kita sama anak kita. Kita sayang nggak, saudara? Sayang. Anak kita mau yang terbaik buat dia, ya. Kita mau berikan dia yang terbaik. Begitu juga Tuhan, saudara. Ya. Di sini ada 3 Yosua kata, Yosua yakin akan penyertaan Tuhan, ya. Yakin akan penyertaan Tuhan. Sampai Tuhan katakan ini, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua percaya penyertaan Tuhan. Kadang Tuhan menguji keadaan kita, saudara, ketaatan iman kita melalui apa, saudara? Melalui masalah, ya. Tuhan kan menguji kita, menguji melalui masalah dan kesusahan. Ya. Ketika masalah kesusahan itu datang, masalah dan kesusahan datang, kita masih punya iman nggak, saudara? Kita masih mau nggak mengandalkan Tuhan? Kita masih mau nggak percaya janji Tuhan? Ya nggak? Di dunia ini memang jahat, saudara. Masalah begitu banyak, saya tahu, saudara. Tapi saya baca ini, perikop ini, saya percaya Tuhan. Saya percaya janji-Mu, ya dan amin. Engkau bertanggung jawab atas kita semua. Kita umat pilihan Tuhan. Amin. Ya. Di sini kan tubuh kita aja nih. Kalau nggak pernah dilatih, misalnya kita nggak pernah angkat berat, ya, angkat beban, barbel. Bagaimana tubuh kita mau kuat? Bagaimana kita punya badan yang tegap gitu loh? Kok kita nggak pernah olahraga, ya? Nah, begitu juga Tuhan. Tuhan ingin ketaatan kita, keteguhan iman kita juga harus kita latih. Lalu apa? Masalah dan kesulitan. Ya, jadi ketika masalah datang, kesulitan datang, jangan tawar hati. Ya, semua baik. Tuhan katakan semua baik. Ya, itu baik untuk mendidik kita, membentuk karakter kita untuk menjadi lebih dewasa. Ya nggak? Jadi kan tidak mungkin ada senang kalau kita tidak pernah mengalami kesusahan. Nggak mungkin, saudara. Ya. Jadi kita kadang-kadang Tuhan beri senang, itu baik. Dan ketika Tuhan izinkan kita susah, itu juga baik. Supaya kita tahu ketika kita senang, kita harus menolong orang yang susah. Ya. Dan ketika kalau kita susah, kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Janji Tuhan, ya. Kalau nggak pernah ada susah, nggak ada gembira, saudara. Ya. Jadi pertolongan Tuhan mengandung tiga unsur kata, saudara, yaitu yes, no, ya, yes, no, and wait. Ya. Iya, tidak, dan tunggu. Ya. Ketika kita berharap sama Tuhan, saya percaya walaupun kesusahan itu sedang datang sama kita, saya percaya semua baik. Ya. Karena Tuhan, ketika Tuhan bilang tidak, itu pun baik. Ketika Tuhan bilang tunggu, itu pun baik. Ketika benar-benar Tuhan, kita perlu yang kita perlukan, Tuhan bilang yes, pasti Dia berikan. Ya, saudara. Jadi percaya janji Tuhan, pegang firman Tuhan, semua baik. Tuhan bilang, maupun baik susah maupun senang. Ya, Tuhan mau lihat masih ada iman nggak di dalam diri kita. Seperti Musa membelah laut dengan tongkatnya, ya. Dia masih punya iman nggak? Ternyata dia punya iman. Lalu dikatakan sisi yang detik-detik Abraham mau membunuh Ishak anaknya. Itu kira-kira tipis, ya, saudara. Tinggal berapa detik lagi si Ishak itu dibunuh. Tapi tidak ada keraguan kepada si Abraham. Dia akan membunuh Ishak karena Tuhan yang suruh. Tapi pertolongan Tuhan tidak terlambat, ya. Tidak terlambat, saudara. Seringkali pertolongan Tuhan itu hampir terlambat, tapi tidak terlambat. Ya, hampir terlambat. Seolah kita udah ada pengharapan. Tapi Tuhan tahu tepat pada waktunya Dia akan menolong saudara dan saya. Ya, Tuhan ingin melihat iman kita. Masih ada iman nggak? Demikian juga dengan Yosua. Dia yakin akan penyertaan Tuhan
sampai ke promised land. Ya, Tuhan bilang bawa ke promised land. Yosua diberi tugas yang berat, saudara. Ya. Karena Tuhan berjanji. Kenapa dia percaya? Karena Tuhan berjanji. Don't be afraid, I'll be with you wherever you go. Wah, luar biasa. Jadi kemudian bagaimana? Saya bilang itu luar biasa saya janjinya. Jangan takut, aku akan menyertai engkau dimanapun engkau pergi. Wah, itu kata-kata terakhir itu ya di ayat 9. Saya ya Tuhan, ampuni saya Tuhan, karena saya kurang percaya. Saya orang ini cepat gimana? Menanggapi segala sesuatu cepat gitu, cepat negatif gitu kadang-kadang. Saya baca ayat ini, wow, don't be afraid, I'll be with you wherever you go. Wah, Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin, saudara. Kita percaya pertolongan Tuhan tidak terlambat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ada 3 alasan mengapa Yosua berhasil dan beruntung. Yang pertama, Yosua taat akan perintah Tuhan. Yang kedua, Yosua percaya akan janji Tuhan. Yang ketiga, Yosua yakin akan penyertaan Tuhan. Wah, luar biasa. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya undang musik dari ke depan. Kita percaya, saudara.